warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ibu-ibu, sahabat wanita, emak-emak luar biasa yang dirahmati oleh Allah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, ibu-ibu, hari ini kita bisa ketemu lagi di pelataran Zoom pada sore hari ini. Biasanya Jumat terakhir di setiap bulannya kita ketemu di sini. Mudah-mudahan ibu-ibu semua hari ini dalam keadaan sehat, keluarga kita juga dalam keadaan sehat, dan kita mudah-mudahan tetap istiqomah untuk senantiasa mengkaji syariatnya. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah hingga hari ini kita masih dalam keadaan iman dan Islam. Ibu-ibu, sahabat konita, emak-emak yang hebat, rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini kita sudah sampai di episode yang ke-38, Masya Allah. Dan seperti biasa, kita selalu mengetengahkan topik-topik yang menarik yang senantiasa dibutuhkan oleh para emak-emak ya, dalam mendidik anaknya, dalam mengarungi keluarganya, dan dalam hidup di tengah-tengah masyarakat. Dan hari ini, topik yang hari ini kita akan bahas, memang selama ini tuh banyak sekali request terkait dengan topik semacam ini, dan jadi topik yang sangat favorit ya. Hari ini kita akan membahas tentang topik melindungi generasi dari bahaya dan ancaman kejahatan cyber atau internet. Ya, selama ini memang dari parenting ke parenting banyak sekali pembahasan-pembahasan yang menginginkan untuk mengupas tuntas terkait ini dilihat dari sudut pandang Islam. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, sudah ada 9 ibu dan nanti insya Allah akan terus bertambah ya. Untuk itu, mari forum ini agar lebih berkah, kita mulai dengan bacaan Al-Quran suratul Fatihah. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Amin, amin, Allahumma amin. Ibu-ibu rahimakumullah, saya mengingatkan sekali lagi untuk ibu-ibu semua untuk tetap stay on di depan layar kacanya, dan kami lebih suka, lebih menyukai ketika ibu-ibu on kamera. Saya persilakan untuk on kamera dan bersiap untuk menerima materi. Dan hari ini seperti biasanya, pembicara tunggal kita hari ini adalah yang belum tahu, yang barusan ikut. Jadi hari ini kita sudah bersama-sama di tengah-tengah kita, Ustadzah Dr. Faizah Rosidah, Magister Kedokteran Tropis. Sudah ada di tengah-tengah kita. Dan alhamdulillah sampai episode ke-38 kita selalu ditemani oleh Dr. Faizah Rosidah. Kita doakan mudah-mudahan dokter selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan dan ilmunya berkah. Amin, amin, Allahumma amin. Dan yang belum tahu, pasti semua kayaknya udah tahu ya, karena beliau ini sudah kemana-mana mengisi materi, mengisi forum ya, sampai di radio, televisi dan sebagainya. Beliau adalah seorang daiyah dan tentunya sekaligus seorang dokter. Dan memang beliau selalu konsen untuk membahas terkait dengan topik-topik keluarga, wanita dan persoalannya. Untuk itu langsung saja hari ini, dan saya ingatkan juga ibu-ibu boleh nanti di akhir acara untuk bertanya ya Bu ya. Silakan menyiapkan pertanyaannya. Sebelum materi selesai boleh menyampaikan pertanyaannya. Baik, sekali lagi saya persilakan kepada Dr. Faizah Rosidah untuk menyampaikan materinya. Silakan Dok. Oke, baik, jazakillah ahsanal jaza Bu Aini Syarif. Alhamdulillah kelihatannya sudah lebih segar, lebih sehat insya Allah ya Bu ya. Alhamdulillah ya. Semoga nanti cepat naik lagi berat badannya. Amin, amin, amin. Doa dari sahabat wanita yang lain juga. Baiklah ibu-ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Apa kabar semua sahabat Konita yang dimuliakan Allah? Ada teman kuliah saya, sepertinya Dr. Tuti kah ini? Iya kayaknya ya. Baik, alhamdulillah bisa bergabung bersama kami. Ibu-ibu, hari ini sekaligus persiapan kami menjawab beberapa pertanyaan yang masuk berkaitan dengan beberapa masalah yang banyak dari generasi kita kemudian terjebak atau punya masalah di situ, yaitu terkait dengan gadget, internet, cybercrime ya, yang kemudian itu akhirnya juga menyeret-nyeret orang tuanya. Jadi misalkan ada anak karena dia kecanduan game online, lalu sekarang ini kan terintegrasi juga dengan ada marketplace yang jualan pulsa-pulsa ataupun untuk melakukan membeli kuota untuk main game. Lalu di situ juga ada, sekarang sudah terintegrasi juga dengan pinjolnya kan, ada pay later, ada bisa dibayar nanti. Nah, itu kemudian akhirnya ternyata mengantarkan orang tua akhirnya terseret pada pinjaman online sampai bisa puluhan juta begitu ya. Ini termasuk yang terbaru yang datang ke kami di antara orang tua yang mengkonsultasikan. Jadi sebenarnya materinya ini bukan materi baru, bahkan ini materinya ini saya siapkan untuk waktu itu diminta bicara ke satu sekolah begitu ya. Tapi saya update dengan situasi terkininya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas bagaimana kita akan mencegah dan melindungi anak-anak kita. Sudah terlihat? Insya Allah sudah terlihat ya. Kita mencegah dan melindungi anak-anak kita dari satu, bahaya penyalahgunaan gadget. Jadi gadget itu sebenarnya enggak masalah, dia itu netral, tetapi kemudian terjadi penyalahgunaan sehingga itu juga menjadi bahaya. Dan juga di dalam gadget itu karena gadget itu dipakai untuk mengakses internet. Nah, di sana ternyata ada cybercrime tersendiri, ada kejahatan atau kriminalitas yang melibatkan gadget dan jaringan internet. Baik, ibu-ibu. Jadi kalau saya sampaikan di publikasinya itu yang akan menjadi konten bahasan kita, yang pertama saya akan menceritakan sedikit review tentang revolusi digital dan karakter dari generasi digital. Lalu kemudian nanti saya masuk di situ kepada apa manfaat atau efek positif dari internet dan bahayanya, efek negatifnya. Nanti di dalam efek negatif atau bahayanya itu ada spesifik saya beri garis bawah adalah adanya sexting plus cybercrime. Sehingga kemudian pada bahasan berikutnya saya masuk lebih spesifik ke arah cybercrime, apa macam-macamnya begitu. Lalu baru terakhir strategi kita untuk melakukan perlindungan. Nah, revolusi digital ini kalau kemudian kita letakkan pada revolusi industri, ini adalah revolusi 4.0 ya ibu-ibu ya. Mulai dari revolusi pertama itu adalah ditemukannya mesin menggantikan tenaga manusia, lalu revolusi kedua mulai dikenal listrik sehingga kemudian mesin itu lebih bergerak, bisa lebih efektif dan lebih menghasilkan beberapa perubahan yang produksi yang lebih bisa dipacu dan seterusnya. Lalu yang ketiga mulai dikenal yang namanya komputer dan internet. Lalu yang keempat itu adalah bahwa ternyata dengan teknologi komputer plus internet yang data itu bisa kita simpan di cloud, yang kita bisa panggil kapanpun untuk kemudian kita mau gunakan untuk mau mengerjakan pekerjaan kah atau kemudian menyelesaikan satu perintah-perintah tertentu yang kita kenal sebagai artificial intelligence. Itu adalah masa di mana sekarang ini kita ada. Nah, yang dulu kita mengenal kalau mau lihat berita itu ya dari koran, ya dari radio, dari TV. Kalau pengen nonton TV, pengen nonton film berarti ke bioskop. Kemudian terjadi sebuah perubahan yang besar-besaran gitu ya. Kita bahkan hari ini mungkin televisi mulai ditinggalkan oleh orang-orang, karena kalau mau lihat berita,
Kalau dulu ada acara TV yang kita mau ketinggalan, kita pesen minta direkamkan, dan itu butuh ada teknologinya sendiri. Sekarang kita enggak perlu begitu, karena mau lihat berita apapun mereka juga punya kanal YouTube-nya yang bisa kita akses kapanpun, bisa kita putar kapanpun gitu ya. Kalau kemudian orang itu dulu harus nonton film gitu misalkan, atau mendengarkan musik, dia harus membeli kaset, dia harus mungkin datang ke bioskop atau ke konser gitu. Hari ini bahkan itu ditampilkan langsung di gadget masing-masing ya, ada layanan Netflix atau kemudian apapun itu yang macam-macam yang bisa bahkan nggak perlu bayar mahal gitu kalau hari ini itu. Jadi memang ada perubahan yang cukup signifikan gitu ya. Kertas-kertas koran tergantikan dengan layar gadget yang bisa kita scroll dari atas ke bawah. Kita mau cari zaman apa, tahun berapa, topik apa begitu ya. Kita mau mendengar berita dari sudut kota yang mana, negara yang mana, itu juga hari ini menjadi sesuatu yang sangat mudah kita lakukan karena perkembangan teknologi digital ini. Termasuk yang kemudian tidak kita kenal sebelumnya itu adalah munculnya identitas baru yang melekat pada manusia, yaitu adanya akun-akun sosial media. Jadi ketika kemudian ada internet, komputer itu kemudian semakin diwakili dengan smartphone yang kecil, bisa dibawa kemana-mana. Kemudian di situ mereka terkoneksi secara global, dan kemudian diwakili mereka itu di situ dengan akun-akun yang mereka punya. Nah, ini kemudian kalau hari ini kita lihat, inilah yang terjadi gitu ya. Kalau dulu mau ketemu sama teman itu harus janjian kemana, mungkin arisan, warung kopi atau apa. Sekarang ini kita bisa terkoneksi bahkan dengan teman kita yang SD. Saya beberapa hari yang lalu kaget tiba-tiba kok saya dimasukkan ke alumni SDN Soko Mojokerto tahun 89 gitu, kalau nggak salah. Saya lupa tahun berapa saya SD lulusnya. Ya, 89-an gitu. Nah, di situ padahal saya meninggalkan kota Mojokerto itu kelas 5 SD dan tidak terkontak sama sekali, tidak ada koneksi sama sekali dengan teman-teman itu. Bahkan saya nggak ingat sama sekali nama-nama teman saya gitu. Kok bisa kemudian mereka mendapatkan nomor saya, dan memang benar saya ada di situ gitu ya. Itu hari ini tuh bisa dilakukan itu ya. Kalau dulu zaman orang hilang itu untuk bisa mendapatkan bantuan mencari orang hilang itu mungkin harus nempel pengumuman secara fisik gitu kan, kertas-kertas di mana-mana. Kalau hari ini kita bahkan bisa memanfaatkan jejaring yang ada. Jadi memang cukup membantu, cukup banyak manfaatnya. Nah, dari sini kemudian kita mengenal ada generasi yang memang itu asli lahir setelah teknologi digital ini berkembang. Jadi mereka itu sejak dilahirkan dari ibunya gitu ya, itu sudah langsung selfie, atau mungkin kelahirannya itu sudah di live streaming kan gitu, atau sudah langsung ada 0 menitnya itu dia sudah dibikin akun Instagramnya dan diposting foto kelahirannya di 0 menitnya dia ya. Dibikin captionnya "Hi world", ya, "Halo dunia, ini aku siapa" gitu. Itu artis kan begitu. Jadi mereka yang lahir setelah teknologi digital ini berkembang, ini adalah generasi digital itu. Sementara kita yang sebelum dunia digital ini berkembang, kita justru lebih senang baca dan nulis itu di kertas, bukan di layar, bukan menggunakan gadget gitu ya. Kita lebih senang baca juga begitu, bisa nyoret-nyoret itu di kertas, bukan di layar HP atau smartphone atau tablet kita. Itu atau yang kemudian agak gagap mengikuti perkembangan teknologi smartphone yang setiap saat gonta-ganti dengan fitur-fitur yang macam-macam, itu adalah generasi imigran. Kita ini imigran, generasi imigran digital. Sementara kalau anak-anak kita yang itu tadi, itu adalah generasi asli gitu ya, generasi digitalnya. Nah, di antara kemudian ciri dari generasi digital ini adalah, sebentar saya kalau bisa dibantu Bu Aini untuk meng-mute ya. Ya. Jadi masuk kepada ciri generasi digital seperti apa? Pasti kalau generasi digital itu pasti mereka punya akun. Pasti mereka punya akun sosmed. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, apapun itu. Pasti mereka punya. Kalau ibu-ibu belum tentu. Mama itu sukanya main WhatsApp.
karena kayak HP saja gitu. Itu aja kadang-kadang fiturnya, cara bikin stiker, ngirim stiker atau kemudian membalas cepat, bikin status belum tentu bisa gitu. Tapi kalau anak-anak kita ini gitu, ketika mereka kenalan itu selain kemudian nama, mungkin alamat rumah malah justru jarang gitu. Itu kalau nanti. Tapi begitu kemudian tukar telepon lalu akun, pasti akun sosmed. Jadi mereka itu ya, mereka punya identitas di dunia maya yang itu menjadi bagian dari hidup yang tak terpisahkan dari hidup mereka. Kemudian dari sisi privasinya, ini generasi digital itu punya kecenderungan justru membuka apa yang sebelumnya itu ditutupi gitu ya. Misalkan justru makan apa gitu ya. Itu makan apa itu kalau mereka ke mana, misalnya ke resto atau ke mana, sebelum makan itu acara pertamanya adalah, nah ini Instagramable, nyari tempat Instagramable, menu yang Instagramable, difoto dulu baru dia makan. Atau malah itu cuma hanya pinjam makanan untuk dibikin status saja, padahal itu bukan makanannya gitu ya misalkan. Jadi cenderung untuk kemudian menyampaikan secara terbuka, eksis kalau bahasa mereka itu pengen eksis gitu justru ya. Jadi justru foto selfie dengan beragam pola, kemudian kalau misalnya sekarang musimnya TikTok itu mungkin dia bolak-balik mencoba berbagai gerakan TikTok itu, ketika kemudian sudah diposting kemudian dia merasa di situ ada kepuasan, semakin ada yang kemudian memberikan komentar dengan lebih mendetil, misalkan anunya ininya begitu ya, sifatnya sebenarnya itu sangat privacy gitu ya, mungkin itu keseksiannya itu mereka malah merasa bangga. Jadi itu bukan bagian dari sesuatu yang menurut mereka privacy. Termasuk itu juga tidak bisa dilepaskan dari bagian dari arus keterbukaan ini. Semua orang itu ngartis, itu adalah kemudian mereka mendewakan kebebasan berekspresi. Justru kemudian ketika diberikan batasan itu mulai gitu ya, mereka menganggap itu adalah sebagai sebuah pembatasan yang mereka tidak bisa menerimanya. Termasuk ketika kemudian mereka melakukan proses belajar, ada pola belajar yang berbeda dengan kita. Karena informasi itu ada di ujung jari mereka. Kalau kita dulu mungkin nggak tahu sesuatu itu harus pergi ke perpustakaan, menemukan buku yang kita cari di antar sekian judul lah, itu bagi mereka itu sangat tidak dikenal model begitu itu. Kenapa harus seperti itu? Semua isi perpustakaan itu bisa ada dalam satu genggaman. Judul itu apapun, mungkin meskipun itu ribuan, bisa dia scanning dengan cepat dengan search engine dan seterusnya. Jadi ini menjadi sesuatu yang dengannya memang mereka akhirnya satu sisi bisa belajar dengan lebih banyak. Ada informasi yang banjir ya. Belajar bahasa itu kalau dulu kita harus ketemu sama guru, nunggu seminggu sekali kalau les begitu. Kalau hari ini mereka tuh pada saat yang sama, menit yang sama, dia bisa membuka cara belajar itu dari guru A, B, C dengan pembawaan yang seperti apa, dengan metode yang seperti apa, bahan ajaran seperti apa, mereka bisa pilih itu di YouTube gitu kan, bisa ada banyak channel yang macam-macam. Dan itu memang lebih menyenangkan, lebih menarik. Maka ketika kemudian generasi yang terbiasa melihat gambar bergerak, warna-warni, tampilan data yang itu sangat cantik dengan grafik, dengan ada suara, ada animasi dan seterusnya, kemudian disuruh atau diminta untuk hanya membaca buku, kembali ke kitab, itu memang akan terasa berat, lebih tidak menarik. Lebih menarik akhirnya mereka itu lebih cenderung untuk akhirnya mendengarkan video atau hanya mendengarkan suara begitu. Termasuk mereka juga menjadi generasi yang sangat cepat, seolah-olah sangat cepat menguasai banyak hal gitu ya. Kalau emak-emak itu multitasking karena dia punya fokus yang memang bagus untuk bisa berganti-ganti, berpindah dalam satu tugas ke tugas yang lain. Jadi anak-anak ini seolah-olah hari ini dia itu belajar bahasa, besok kemudian dia menguasai program, besok kemudian ini itu juga terasa sangat cepat dan mudah. Hari ini dia menjadi content editor, besok kemudian dia menjadi bisnis atau entrepreneur, ya semuanya itu berbasis online. Nah,
itu di antara perubahan yang terjadi. Dan kalau di Indonesia datanya awal 2021 itu pengguna internet itu sekitar 74%-an. Rata-rata mereka menggunakan internetnya 9 jaman. 9 jaman berarti berapa sepertiga lebih ya dari usia kita per harinya. Terbanyak adalah usia 16 tahun ke atas, berarti sudah mukallaf. Nah, jadi ini di antara sisi positifnya. Internet memang menyediakan informasi yang kita bisa dapat apa saja gitu ya. Sehingga kalau dia itu memang benar, dia punya kerangka berpikir yang benar, nyari informasinya itu kemudian tepat, dimasukkan ke kerangkanya itu dengan tepat, dia akan hebat, dia akan bisa dilejitkan dengan dibantu oleh internet ini. Akan meningkatkan kemampuan literasinya, membantu untuk melakukan proses belajarnya, bisa juga untuk alat hiburan, juga untuk membentuk jaringan. Bentuk jaringan. Bagaimana hari ini mudah sekali orang itu bahkan menjadi influencer, menjadi orang terkenal, menjadi artis. Beda dengan dulu gitu ya. Kita bisa mempengaruhi isi benak kepala orang itu dalam waktu yang bersamaan itu sangat mungkin hari ini. Kalau dulu itu mungkin kalau kita penulis, kalau kita adalah seorang penceramah yang memang sejuta umat, mungkin baru terjadi begitu. Tapi kalau sekarang bahkan orang itu dengan konten short kalau di YouTube, kalau reel gitu ya, kalau di reels di IG atau apa itu kan viewer itu karena langsung otomatis nyekrol gitu kan, langsung dilihat sampai sebentar itu sudah jutaan. Gitu. Kalau kemudian kontennya itu benar, berarti kan kita menyebarkan kebaikan. Tapi ketika kemudian dia itu nggak ngerti yang kemudian dia buat, misalkan itu ternyata potongan dari adegan porno, maka itu akan menjadi sunnah sayyi'ah yang akan diikuti bisa jadi oleh banyak sekali orang. Nah, yang di sisi yang lain ada negatifnya, ada ancamannya. Yang pertama pasti yang sangat mudah kita pahami adalah anak bisa mungkin terjebak, dia enggak sengaja mau mengakses informasi yang salah atau yang konten yang salah, tapi bisa jadi memang sengaja dan itu memungkinkan. Misalkan dia mau mengerjakan tugas biologi, mencari kandungan buah duku. Seringnya saya ambil contoh, dia baru menuliskan di search engine buah D gitu kan ya. Baru sampai di buah D itu kan akan memunculkan beberapa pilihan. Anda dari histori pencarian yang ada, habis D, A, huruf yang terdekat adalah A, kan gitu kan ya. Buah da. Begitu kemudian terklik buah dada, maka dia akan langsung terkoneksi dengan konten-konten yang itu ada afiliasinya dengan buah dada tadi, dan itu bisa jadi konten porno. Padahal tadi maunya untuk mengerjakan tugas. Nah ini kadang-kadang emak-emak yang jadul itu bahkan nggak ngerti bahwa itu semudah itu gitu. Anak itu kemudian akhirnya mengakses informasi yang salah. Nah, nggak hanya pornografi, nanti ada banyak info-info hoax, kalimat-kalimat kekerasan, ujaran-ujaran kebencian. Nanti dia belajar di situ. Cara berkomentar yang nggak betul di sosmed itu mengerikan. Kalau ibu-ibu kalau lihat ya, ada yang dianggap oleh netizen itu terus layak diserang, itu kan langsung begitu ada kasus di komen tuh langsung keluar ini nomor teleponnya, ini alamatnya, ini keluarganya, ini kan begitu. Silakan netizen yang budiman kalau mau disuruh menyerang ke sana. Akhirnya kan ini bisa membuat mereka jatuh kepada nggak hanya anak-anak sebenarnya, termasuk kita ya, bisa jatuh kepada kekerasan, menjadi korban kekerasan, bullying dan seterusnya. Juga bisa mengantarkan anak tadi bisa sampai pada membeli produk yang membahayakan, clickbait gitu ya, judul-judul yang aneh-aneh itu kan ya. Dengan ini Anda akan pintar, 2 jam Anda akan langsing, itu misalnya begitu kan ya. Itu kalau kemudian ini Anda remaja yang punya masalah dengan berat badan, di situ keluar iklan yang hanya 1 bulan turun 6 kilo, itu akan membuat mereka bisa jadi kemudian mengkliknya itu. Ingin bertahan melakukan seks selama sekian tapi tidak hamil atau begini. Nah, itu juga termasuk yang kemudian diakses oleh mereka. Bisa jadi kemudian mereka akan menjadi korban dari proses kekerasan virtual ya. Termasuk juga menjadi target dari predator-predator seksual, anak yang menyasar. Jadi misalkan biasanya itu berawal dari anak-anak yang memang dia kesepian ya.
Tapi dia dari keluarga kaya, dia disediakan oleh orang tuanya gadget yang mencukupi, kuota internetnya juga selalu tersedia, tapi tidak ada orang tuanya, tidak ada perhatian dari orang tuanya. Sehingga kemudian dia itu menggunakan internet tadi kemana-mana, dan disitulah kemudian dia ketemu dan predator yang memang mereka sengaja hunting, menyasar, ketemulah, wah ini anak nyunyu gambarnya. Biasanya kan mereka kan tadi kan akunnya kan ada gambarnya kan, foto melet, bukan anak ale-ale begitu itu yang, atau kemudian kelihatan kalau dia butuh perhatian, butuh komentar, itu kemudian nanti mereka masuk ke situ, kasih perhatian, sudah makan belum, kelas berapa, sudah mulai dipetakan, oh rumahnya di sini, dia sendirian saja, oh dia anak kesepian, dia anak tunggal, dia begini-begini, biasanya pulang sekolah gini dia akan online, dia hafalkan itu, nanti dia akan masuk lagi dan pertama memberi perhatian-perhatian yang dia tidak dapatkan itu dari orang tuanya, ditanya sudah makan belum, bisa ngerjakan sekolah tugas sekolahnya enggak atau bagaimana, yang itu akhirnya membuat dia kecanduan, juga ingin masuk lagi, mendapatkan perhatian itu lagi, sampai akhirnya nanti akan bisa mereka itu masuk ke dalam jebakan sexting gitu ya. Ini bisa juga dalam game ya, game online. Game online itu ada ketika kemudian mereka akhirnya setiap kali kesepian dia buka internet, main game online itu dibuat memang didesain untuk selalu ada challenge-nya untuk masuk ke level berikutnya. Nah, pada level tertentu itu ada yang kemudian untuk bisa membuka kuncinya dia harus menghubungi nomor ini. Nah, di situ kemudian ternyata ada yang orang tua yang kemudian bercerita tentang anaknya yang berubah drastis dari yang semula itu berprestasi ya, anak yang alim, sekolah juga di sekolah Islam begitu. Kemudian sering mukanya seperti orang nggak pernah tidur, layu kuyu, acak-acakan gitu ya, nggak minat sekolah, kayaknya pokoknya depresi begitu. Itu ternyata kemudian diketahui oleh orang tuanya dia kena jebakan sexting. Jadi dia main game online mulanya, tapi pada satu level tertentu dia kan sangat ingin naik level itu, diarahkan ke satu nomor atau satu link tertentu. Di situ kemudian diminta untuk melakukan pose ya, foto pornonya dia dengan berbagai macam pose begitu ya, yang itu menampakkan auratnya dan seterusnya. Lalu itu kan mereka punya itu, nanti dia punya si fotonya tadi, dan itu kemudian menjadi bahan untuk pemerasan berikutnya. Nah, jadi dengan internet ini, karena di internet itu boleh apa saja, di informasi itu diberikan, gambar apa saja boleh ada, boleh pornografi, boleh aktivitas kekerasan yang paling sadis sekalipun, atau perpaduan antara keduanya, maka itu pun bisa menjadi sesuatu yang bisa diakses oleh anak-anak itu dengan gampang. Dan apalagi kalau kemudian itu kolaborasi dengan HP-nya itu ya, HP-nya bapaknya misalkan, ternyata bapaknya juga mengakses konten rusak, dipinjamkan anaknya untuk daring, tapi di dalamnya juga ada itu. Jadi pernah ada itu antri cukur itu loh. Antri cukur itu seorang anak itu membuka HP-nya itu adegan film porno begitu. Ketika kemudian diingatkan oleh seorang di sebelahnya, Pak, itu anaknya buka ini loh. Itu bapaknya ya santai-santai saja. Dianggap itu sebagai sesuatu tidak karena ketidaktahuan ya, karena ketidakpedulian, dianggap sebagai sesuatu yang nggak ada masalah gitu. Dan ini bisa mengatakan pada kecanduan. Ini penjelasannya akan panjang sendiri. Kecanduan porno, kecanduan game, kecanduan sosmed, itu juga semuanya itu patologis kalau sudah kecanduan. Dan kalau sudah kecanduan itu artinya pasti ada unsur harus nambah dosis untuk mendapatkan efek yang sama, kayak narkoba begitu kan. Kalau hari ini dengan 1 gram dia sudah fly, maka berikutnya dia butuh frekuensinya dinaikkan, gram-gramannya juga dinaikkan. Sama dengan ini. Kalau dia gamenya itu sudah merasa puas, itu sudah nggak tidur, nanti ditambah lagi 2 hari nggak tidur, 3 hari nggak tidur, sampai kemudian ketika kerja itu ada kan kemarin itu ada sampai dokter ya waktu itu ya, yang viral di sosmed juga itu, dokter kecantikan ya, saking dia sudah juga kecanduan game online, jadi datang di tempatnya praktek, dia langsung buka, ada pasien, dibawa laptopnya ke dekat kepalanya pasien, sambil kemudian menunggu disiapkan asistennya, dia masih terus begini sambil menunggu disinar dengan sinar apa saya tidak tahu ya, untuk kecantikan itu, kemudian dia agak lupa, jadi kemudian menjadi sebuah kriminalitas tersendiri. Jadi itu nggak hanya anak-anak gitu loh, bisa terjadi seperti ini.
Kemudian ketika mereka sudah kecanduan, mereka akhirnya kan selalu mengakses, membutuhkan kuota banyak, akhirnya butuh banyak uang. Nah, ketika butuh banyak uang begini, anak-anak itu kan belum kerja, belum punya uang. Di situ kemudian memunculkan masalah baru. Biasanya ada kriminalitas di situ, mulai ada barang-barang hilang. Apa namanya? Narkoba itulah. Kalau orang anak kecanduan narkoba juga begitu, mulai bisa dikenali mulai dari barang-barang mulai hilang. Ada pencurian tapi di dalam rumah, gitu. Di tempat-tempat yang gak ada orang yang masuk tapi kemudian bisa hilang begitu. Dibayarkan SPP ternyata uangnya nggak dipakai bayar gitu ya. Ini kalau SPP-nya masih SMA, SD yang negeri gitu, apa sekolah-sekolah yang bayarnya nggak terlalu mahal gitu, mungkin kelihatannya pencuriannya itu mungkin ratusan ribu. Tetapi kalau misalkan ini SPP-nya anak kuliah mandiri gitu ya, jalur mandiri itu bisa 25 juta sekali bayar dan itu hanya terpakai untuk begini begitu. Apalagi kemudian hari ini di marketplace itu ada pilihan untuk belanja dengan membayar nanti. Nah, itu akhirnya yang bisa mengantarkan mereka pada terjebak pinjol. Artinya orang tuanya yang kena pinjol tadi. Dan secara fisik juga ketika melekan terus, kemudian melihat main game terus, itu kan kemudian ada gangguan fisik, ada gangguan mata, ada gangguan saraf dan seterusnya. Bahkan juga karena mereka ada di situ terus nggak gerak, kalau anak-anak itu akhirnya kan itu ada obesitas berdekat pada penyakit metabolisme, juga mereka kurang bersosialisasi, kurang merasakan senangnya melepas emosi, mendapatkan endorfin gara-gara dia berolahraga, lari sana sini, bersosialisasi gitu ya. Kalau ada masalah, ada ini, dia enggak pernah tahu gambaran dunia yang lain gitu loh. Yang dia tahu ya hanya di game itu yang isi otaknya adalah itu. Sehingga kemudian ketika ada masalah itu ya seperti ada di situ cara penyelesaiannya. Misalkan menyerah, di situ diajarkan untuk bunuh diri, kemudian pengen dapatkan sesuatu, dia serang, itu dia akan tirukan itu. Begitu. Kemudian, nah ini saya masuk kepada aktivitas yang secara spesifik tadi tentang sexting. Ya, sexting itu adalah istilah yang menggabungkan antara kata seks dan texting. Texting itu maksudnya berkirim pesan, tetapi yang dikirimkan pesannya itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan konten-konten seksual. Apakah itu kalau kalimat itu berarti kalimat-kalimat yang saling menggoda atau mengeksploitasi. Mohon maaf ya, mungkin ada yang nggak tahu, belum pernah tahu ya. Misalkan kalimatnya itu ya kayak anumu itu ya, anumu begini, kalau aku lihat inimu akan menjadi begini ya. Kira-kira ngerti ya Bu ya, ini dan anu itu tadi ya. Itu menjadi sesuatu yang lazim dilakukan. Kalau hari ini, kalau ibu-ibu melakukan googling gitu, akan menemukan bahwa sexting itu kan ya boleh-boleh saja kalau itu suami istri. Kalau mau pakai standar, bukan standar Islam, pasti orang akan mengatakan ya aman, boleh-boleh saja. Tapi ingat ini, meskipun kalau saling menggoda, melihat aurat pasangan suami istri itu memang boleh. Tetapi ketika kemudian godaannya masuk cara saling merangsangnya, karena ini LDR misalkan, itu dengan cara mengirim foto, video aurat mereka yang kemudian ini melewati sebuah media. Di situ ada gadget juga, ada teknologi yang mungkin si emak, si bapak tadi itu kurang ngerti gitu ya, tentang bahwa ketika dia mengambil dengan kameranya cekrek itu sebenarnya kemudian ada settingan itu langsung terbackup di cloud, terbackup di Google Foto, gitu misalnya begitu ya. Lalu si emailnya ini juga bisa diakses oleh siapapun atau bahkan kemudian dihack sehingga bisa diakses. Maka itu kemudian bisa menjadi konsumsi publik karena bisa diketahui oleh orang lain auratnya tadi yang sebenarnya tidak ada. Maka kalau dalam pandangan Islam ya tidak boleh membuka peluang aurat itu terlihat begitu. Tidak boleh. Wong hadisnya ketika ada orang itu habis mendekati suami atau istrinya, lalu kemudian dia keesokan harinya menceritakan, itu tuh seperti setan gitu ya, menceritakan dia habis ngapain gitu di tengah jalan. Itu sesuatu yang terlarang untuk menyampaikan istri saya itu begini, suami saya itu begini, itu nggak boleh. Itu hanya menceritakan saja nggak boleh. Nah ini kemudian pakai
dibikin citranya, dibikin gambarnya, gambar hidupnya, video atau gambar ininya. Nah, jadi seperti ini. Bagi kalangan remaja hari ini ekivalen dengan atau derasnya, masifnya itu sejalan dengan semakin masifnya kebebasan perilaku seksual itu menjadi gaya hidup mereka gitu ya. Jadi ketika kemudian mereka mengenal pacaran, di antara aktivitas pacaran itu bukan lagi sekedar mojok berdua, pegangan tangan atau gombal-gombalan, enggak, tetapi mereka juga sudah mulai menggunakan gadgetnya masing-masing. Nah, di antara yang digunakan itu adalah ini, melakukan sexting ini tadi. Nah, seringkali kemudian karena mereka atas nama cinta, atas nama tekanan dari pacar atau siapa, kemudian akhirnya mau bertukar gambar tadi, atau mungkin nggak bertukar ya, pokoknya cuma ngirim punyanya dia, akhirnya kemudian dia menjadi tersandra di situ. Dia bisa kemudian diancam akan diviralkan. Nah, di situ kemudian akhirnya mengantarkan sang generasi atau anak tadi itu jatuh kepada depresi, jatuh harga dirinya, dan seterusnya. Di antara yang bisa menjadi peringatan kalau kira-kira anak saya mulai ada hal-hal yang mengarah kepada itu atau enggak, ini diantaranya bisa baca ya. Kalau ponsel itu sampai nggak boleh dipegang oleh orang gitu ya, nggak boleh dilihat, nggak boleh dibuka, sampai ke kamar mandi juga dibawa. Ini sebenarnya berlaku juga biasanya suami istri yang juga melakukan kejahatan yang sama itu. Sampai karena pernah ada itu ibu yang konsultasi ke saya juga begitu. Jadi ketahuan gitu, HP itu dia mandi pun dibawa gitu. HP itu mandi pun dibawa, kenapa? Karena dia enggak ingin itu kemudian dibuka-buka gitu ya. Diproteksi. Kalau lebih banyak sering hanya berdua saja dengan ponselnya. Kalaupun kemudian menerima telepon tertentu kok kelihatannya kok suaranya dipelankan atau seperti takut orang mendengar atau ketahuan begitu dan seterusnya. Nah, itu mulai kalau anak-anak kita yang baik ya dia kuota dari kita, HP dari kita gitu. Dia mendengar, dia telepon sama siapa, kita mendengar kalimatnya kok begini, kita bisa bertanya dan dia akan menjawab. Kalau dia memang nggak ada alarm menuju kepada keburukan gitu ya, kepada hal yang membahayakan, dia akan menjawab, dia akan tunjukkan, loh saya diancam begini loh, saya kok dikirimi begini, ya itu dia akan sampaikan. Tapi kalau kemudian mereka justru memproteksi betul-betul, lah itu berarti ada alarm yang harus kemudian kita baca. Nah, itu untuk sexting ya. Sementara kemudian cybercrime ini kejahatan cyber. Jadi memang dia melanggar hukum, ilegal. Yang kejahatannya itu menggunakan sistem komputer plus informasi. Jadi teknologi komputer dan jaringan internet atau kemudian kita mengenali sebagai teknologi informasi. Dia dijadikan sebagai sarana, alat, tapi juga sasarannya. Jadi sasarannya juga. Nah, jenis-jenisnya ada phishing. Ini biasanya untuk mencuri data. Nah, kalau ibu-ibu biasanya kita dapat kiriman WA gitu ya. Tiba-tiba di situ ada misalkan bisa berupa mulanya iklan seperti iklan untuk membantu bencana. Tapi linknya itu sebenarnya adalah link palsu yang seolah-olah misalkan gini, pernah dulu ada Peduli Lindungi ID itu ya. Kalau asli akunnya itu misalkan pedulilindungi.id, ini pedulilindungiid.com misalnya begitu. Jadi yang nggak awas dia kira itu bentuknya persis, website itu gambarnya persis dibuat warnanya, gambarnya persis tampilannya itu, tetapi linknya itu sebenarnya palsu. Begitu kita klik, nah di situ kemudian yang kita masukkan itu masuk ke mereka datanya itu. Emailnya, kode PIN-nya, kode dan seterusnya. Lalu yang berikutnya kejahatan carding. Ini akhirnya kenapa saya tunjukkan cybercrime ini? Ternyata faktanya kemudian cybercrime ini juga bertemu dengan penyalahgunaan gadget yang itu menimpa anak kita. Kartu kreditnya mungkin ada yang orang kaya raya anaknya dipegangi kartu kredit, tetapi ada yang itu kartu kreditnya ibunya, mobile banking, internet bankingnya orang tuanya. Tetapi karena yang make itu terkoneksi, mau laptopnya, mau HP-nya itu kemudian terkoneksi dengan akun yang sama, anak itu tahu. Sementara dia tidak terlalu mengerti yang namanya cybercrime ini, akhirnya bisa jebol di situ. Ada
seseorang yang juga menyampaikan gara-gara anaknya ngegame itu sampai berapa juta itu jebol, dia baru tahu kalau ternyata itu legal, apa namanya transaksinya legal itu, tapi dilakukan oleh anaknya yang melakukan game online. Nah, jadi kalau carding ini menggunakan kartu kredit yang transaksi yang sifatnya online, nah dia melakukan pencurian data di situ. Lalu yang ketiga ransomware. Ini beberapa waktu yang lalu itu kan ada juga. Jadi disebar itu melalui link yang kita tidak tahu, lalu dia menginfeksi komputer kita, dia berhasil menyandra data kita, lalu mengirimkan kayak pemerasan. Kalau ingin datamu tidak saya bongkar, di situ kemudian disuruh transfer dan seterusnya. Itu. Nah, kemudian yang berikutnya, penipuan online. Penipuan online ini juga begitu. Jadi kadang-kadang itu kan, ya nggak hanya kadang-kadang, ya memang ketika anak itu memang masih anak-anak, dia belum memiliki kemampuan berpikir yang sempurna, nggak ngerti resiko, nggak ngerti tanggung jawab gitu ya. Disuruh apa, demi dapat berlian untuk main gamenya tadi atau apa begitu Bu ya. Disuruh kemudian memfotokopikan KTP-nya atau apa, itu dia mungkin akan mencuri-curi KTP ibunya di foto atau dan seterusnya. Dia nggak ngerti itu, nggak ngerti bahwa yang seperti itu tuh kemudian akan bisa menjadi jalan dilakukannya penipuan online. Ya, ada yang nggak penipuan ya kayak yang tadi itu ada yang baru saja kemarin itu seorang ibu menunjukkan ini anaknya itu punya utang di Tokopedia, ditunjukkan di situ, ini pembelanjaan ke tanggal ini, jatuh temponya tanggal ini, bulan ini, tahun ini, sampai di bawah itu ternyata ujungnya totalannya itu dalam 1 bulan itu 7 juta, 10 juta. Saya baca di situ ya yang dibelanjakan tuh kayaknya itu kuota untuk main game itu, seperti yang kita lihat kalau yang ada di Indomaret itu kan ada dijualin, nah seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah ini SIM swap juga begitu. Dia jadi ada yang mengambil alih nomor ponsel kita, kartu SIM ponsel kita, lalu kemudian dia disalahgunakan. Nah, saya kemarin sempat tidak bisa mengakses nomor saya, ketika saya sampaikan ke Grapari, saya ke sana dibilang, tapi nomor itu kan ibu yang pegang gitu. Nomor itu kan ibu yang pegang, artinya tidak, kartunya kan tidak hilang, bukan kemudian dia bersama HP kemudian hilang. Nah, kalau begitu itu memang ada masalah, tapi kalau Anda yang pegang ya enggak bisa. Saya cek di sini enggak ada masalah. Tapi sebenarnya saya sampaikan satu fakta, saya punya nomor satunya, itu nomor baru beli. Tetapi ketika kemudian satu saat saya mau membuka sosmed yang terkoneksi dengan nomor tersebut, saya lupa passwordnya, kan lalu disuruh masukkan nomor telepon Anda, nanti supaya kemudian bisa dikirimi alamatnya atau linknya. Saya masukkan nomor saya, ketika dapat link saya klik masuknya ke email orang gitu. Kok bisa gitu? Padahal kan itu nomor saya, sudah saya lihat lagi ke nomor saya. Nah, itu saya tidak tahu itu bagaimana ceritanya. Jadi di sini bisa jadi ada peretasan situs atau email. Nah, pada kasus saya sepertinya bukan nomornya, ternyata mungkin kayaknya emailnya saya yang bermasalah yang sekarang ini. Karena ketika nomor itu tadi memang dikatakan oleh Grapari tidak bermasalah, di telepon dia nggak ada masalah, saya coba di nomor di gadget lain bisa, tetapi email saya masuk Zoom itu nggak bisa. Jadi saya nggak bisa menggunakan email saya tadi. Nggak tahu ini kenapa ini. Sampai sekarang saya belum tahu. Jadi emailnya yang ternyata kemudian nggak bisa saya akses. Nggak bisa saya pakai untuk membuka aplikasi yang terlanjur dulu gitu. Kalau hanya membuka emailnya bisa. Lalu yang berikutnya ada skimming. Ya, ini menggunakan kejahatan perbankan sama sebenarnya ya. Biasanya ini pakai waktu di ATM itu ada, mereka punya teknik-teknik sendiri, pokoknya sampai akhirnya bisa membaca data modus-modus penipuan melalui ATM ya. Biasanya kan ada, kita dikirim video-video ya, hati-hati, ada yang 2 orang pelakunya, ada yang dengan cara memasukkan sesuatu sehingga kemudian itu macet di situ dan seterusnya. Nah, ini kejahatan skimming. Lalu yang berikutnya OTP fraud. OTP ini juga biasanya ada yang telepon, saya salah, tadi ada yang mau ngisi pulsa, tapi kemudian ternyata saya salah kirim ke nomor Bapak. Coba disampaikan Pak, itu nomor kodenya berapa gitu ya. Ada yang belanja ke saya, tapi kemudian saya tadi itu salah menuliskan alamat. Bisa tidak disampaikan OTP-nya? Nah, ini nggak boleh ada ya, seperti ini nggak boleh. Ibu harus tahu bahwa
OTP itu tidak untuk disampaikan ke siapapun. Lalu yang berikutnya adalah memasukkan data atau dokumen. Ya, biasanya ini terutama mereka-mereka yang punya ini ya, uang banyak ya di online ya. Lalu yang berikutnya konten kejahatan, konten ilegal. Ini hoax itu. Nah, ini banyak yang anak-anak yang jangankan anak-anak itu, emak-emak ini terutama, emak-emak ini juga terkait dengan informasi yang banjir itu sampai kadang tidak bisa membedakan mana ini berita beneran, mana ini fitnah, mana ini yang sebenarnya itu jebakan ya. Misalkan ada foto politisi tertentu, di bawahnya ditulisi mengatakan si A mengatakan bubarkan MUI. Kalau atau Nabi Muhammad itu penjahat misalnya. Kalau kalimatnya itu jelas-jelas aneh begitu itu ya jangan langsung percaya memang ini memang benar-benar orang yang sangat tidak tidak suka dengan Islam. Enggak, kalau begitu biasanya itu jebakan yang seperti itu. Nyari viralnya untuk kemudian dapat share atau apa atau ada yang ditarget itu. Kalau kita menge-share-nya, maka kemudian dia laporkan sebagai sebuah ujaran kebencian kah atau ITE dan seterusnya. Berikutnya ada juga cyberterorism, lalu ada cyber spionase. Jadi digunakan untuk melakukan mata-mata. Mungkin kalau kita, insya Allah kita orang biasa yang bukan sultan, bukan ini, mungkin nggak punya data-data yang sampai di mata-matai oleh siapa gitu ya. Nah, yang banyak lagi itu yang mungkin yang ke-13 ini, pelanggaran haki. Jadi misalkan desain meme tertentu atau kemudian ada stiker tertentu, ada video tertentu. Kemudian kalau kita pakai tanpa izin dan ternyata yang bersangkutan itu tidak mau, bahkan artikel tulisannya gitu ya misalkan ya, di-share meskipun dengan namanya. Misalkan ini kan ada kasus yang terakhir itu seorang penulis novel yang viral itu ya. Sampai sekarang dia nggak memunculkan diri. Dia punya prinsip tulisannya itu tidak boleh sama sekali dinukil, tidak boleh di-copy, tidak boleh di-share. Harus nggak boleh di-copy meskipun mencantumkan namanya, nggak boleh di-share meskipun mencantumkan namanya. Tetapi ya sudah, pokoknya kalau nge-share ya langsung dari akunnya, nggak boleh kemudian itu dari mana, itu nggak boleh dinukil sedikit gitu. Dia akan habis-habisan membuli si orang itu tadi dan mengerahkan semua followernya untuk memviralkan orang itu tadi. Dan akhirnya ada kemarin satu titik di mana ternyata korban yang pernah diviralkan, dijelek-jelekan oleh si penulis ini dengan keberanian tidak terima begitu, kemudian menyampaikan keburukannya, bagaimana kejahatannya sampai membuat dia tutup akun, dan itu membuat dia akhirnya pada waktu suaminya sakit tidak bisa membiayai, tidak bisa nyari kerjaan, padahal dia bisnis yang online, dan dia dianggap penipu karena akunnya hilang dan seterusnya. Itu kemudian akhirnya kan netizen yang lain menyerang balik dan sampai akhirnya tutup akun si penulis itu tadi. Jadi ternyata memang ada loh orang-orang itu tidak rela gitu, kalimatnya yang pernah dia buat itu terus kita copy paste di dalam status kita. Itu contohnya itu tuh memang secara sorry jelas dia mengatakan tidak boleh. Jadi di akunnya itu di gambar akunnya itu, saya tidak ridho kalau kemudian tulisan saya itu di copy paste atau dinukil dan seterusnya. Itu begitu. Jadi ada dia katakan itu melanggar haki. Nah, ini dia kasusnya untuk terkait dengan cybercrime itu. Kalau di Indonesia yang terbesar itu ternyata adalah kasus hate content, hate speech itu, lalu penipuan online, lalu konten porno. Nah, meskipun tadi ya Ibu tadi kita sudah melihat ada efek positif, ada manfaatnya, ada efek negatifnya. Tapi fakta yang berbicara itu sebenarnya hari ini yang kemudian banyak membuat kita orang tua itu merasa sumpek gitu ya, merasa sangat sedih, itu adalah anak-anak kita, bayi-bayi kita ternyata sudah kecanduan gadget. Bisa karena orang tuanya memang yang karena tidak tahu melakukan kesalahan, tapi nanti kita akan bahas di belakang bagaimana cara mencegahnya. Kemudian anak-anak kita itu dengan karakternya tadi generasi digital kan, dia eksis, dia punya akun, dia suka berbagi apa yang dia punya gitu. Kalau mau prestasi, mau
mau menurut dia itu keberanian, trek-trekan, mengeliti siapa, melukai siapa atau nembak siapa, dia bikin status. Gitu ya. Jadian dia bikin status. Nanti putus dia bikin status. Anak-anak SD itu sudah panggil-panggilan papa mama gitu ya. Oh ini ya, papa kemana aja sih? Mama telepon gak diangkat. Mama chat juga gak dibalas. Papa kemana sih? Mama udah nunggu papa sampai gak makan tahu. Ini anak SD nih. Dijawabnya astaga mama kan tahu papa sibuk tadi pulang sekolah main kelereng, terus main adu keong sampai papa menang 2000 tahu gitu ya. Nanti kalau habis itu OMG papa itu sudah kelas 4 loh, bukannya mau dewasa tapi malah makin bocah. Mama kecewa. Terus papanya berjanji besok papa belikan mie gelas ya, gitu ya. Jadi Masya Allah. Ini ya, ketika kemudian jadi mereka bertengkar, mereka bikin status ibu-ibu, bikin status. Mereka jadian, mereka bikin status, gitu ya. Anniversary jadian, happy anniversary yang ke-11 Moon, ya Pak, mau 1 tahun ya. Ini bikin status. Nah, Masya Allah ini juga saya tampilkan ini berkerudung loh ini ibu-ibu, anaknya ini. Ini kan ya, ini ya apa ceritanya kok bisa seperti ini ya. Nah, sampai kemudian juga inspirasi, ini dari mana dapat inspirasi begini? Putus cinta atau cinta ditolak terus mau bunuh diri dari mana? Ya karena dari apa yang dia lihat. Apa yang menjadi info yang menjadi input bagi otaknya. Apa yang menjadi sumber informasi yang dia miliki yang selalu masuk ke dalam otaknya. Kemudian juga akhirnya kemudian cara berpacaran itu seperti apa? Itu sampai hamil ya. Sampai hamil. Pacaran 1 tahun anak kelas 6 SD hamil. Ada yang begini ini sempat viral ini kan Bu ya. Saya langsung lanjut ya Bu ya. Jadi dia melakukan free sex, dia bikin video, dia upload gitu loh. Bayangkan orang tuanya gimana itu? Orang tuanya gimana? Anak SMP itu. Nah, ada juga yang kemudian mereka melakukan hal yang sangat berisiko seperti itu. Ketika kemudian ternyata ada misalkan kok ada bernanah ya kencingnya, kok ada sakit begini ya, kok jadi merah ya, kok ada itu nggak cerita ke ibunya, nggak cerita ke bapaknya, nggak tanya ke orang tua atau gurunya, enggak. Tapi dia juga menjadikan sosmed itu rujukan sumber solusinya. Ya, ini saya sudah pacaran 1 bulan, yang jomblo jangan iri, anak-anak umur segini bisa bilang begitu. Kemarin kami ciuman, saya takut kalau saya jadi hamil. Apa benar ciuman itu bisa jadi hamil? Nanyanya itu kemana gini? Ke grup-grup mereka gitu Bu. Nanti masuk nanti itu kemudian kalau mereka itu sudah dong, ini apa namanya telat sudah sekian minggu, kemarin habis begini. Ada saran nggak ya supaya nggak jadi? Itu kemudian macam-macam itu nanti dapat sarannya itu. Oh bodrek campur ini, Sprite campur apa itu dan seterusnya ngawur. Jadi mereka menjadikan sosmed internet itu juga sebagai sumber informasi yang bisa jadi kemudian dapat informasi sesat. Ini saya mau ke sini tapi kayaknya sudah lama ya. Ini zaman dulu ketika SMS pun sebenarnya sudah mulai terjadi. Nah, mereka punya gaya berbahasa yang mereka bisa baca, ibu-ibu nggak bisa baca. Coba kalau saya kasih kesempatan, coba baca ini bisa nggak ini? Yang atas itu adalah my love. Bisa baca enggak ini? Thanks ya, udah mau nyoba. Bener kan, sakitnya cuma sebentar. Besok ke rumahmu, kita coba lagi ya. Aku beliin pengamannya. Mau rasa apa? Gitu itu bacanya. Saya kok bisa baca ya Bu ya. Ya, apa yang salah kok ada terjadi begitu? Kalau kemudian apa yang kita lihat di sini, ada yang masih belum di-mute, silakan di-mute Ibu. Kalau kita lihat apa yang kita lihat di sini sebagai tampilan dari anak-anak kita yang kok mereka itu cemen, kok mudah depresi, kok enggak pencinta ilmu, kok enggak rajin ibadah, tapi kemudian mereka apa namanya seperti yang tadi kita harus lihat kerusakannya. Maka sebenarnya perilaku persifat-sifatnya itu sebenarnya adalah sesuatu yang dibentuk dan dipengaruhi oleh pemikiran yang dia punya. Pemikiran yang dia punya itu ditentukan oleh pola pikir yang dia punya. Pola pikir yang dia punya itu pola pikir itu adalah
cara dia mengambil keputusan atau memahami sesuatu yang itu disandarkan kepada informasi-informasi tertentu. Kalau informasinya itu adalah benar, yaitu yang disandarkan kepada akidah Islam, maka dia akan bisa mendapatkan kesimpulan yang benar. Kesimpulan yang benar, pemahaman yang benar, ketika digunakan untuk mengikat nafsunya, kecenderungannya, nalurinya, akan membentuk pola sikap yang benar. Maka akan muncullah di atas itu gambaran karakter yang benar. Nah, jadi dia itu sangat ditentukan oleh bagaimana cara pandang yang dia punya, pemahaman yang dia punya tentang kehidupan dunia, tentang siapa dia, untuk apa dia hidup, mau kemana setelah mati, ya, bagaimana cara dia menjalani kehidupan, itu adalah akidahnya. Jadi sebenarnya itu begini tampilannya. Ketika kita mendapati ada gangguan, ada masalah di perilaku, maka berarti ada yang salah di akarnya atau di benihnya. Kalau benar pemahamannya, maka karakter yang akan muncul juga akan benar. Nanti karakter atau benih yang benar tadi untuk bisa kemudian tumbuh menjadi pohon yang kuat dan tumbuh subur gitu, dia membutuhkan satu lingkungan, satu ya tanah, ya udara, bebas dari gulma, dari hama gitu ya. Yang itu akan membuat dia itu bisa sehat gitu, enggak rusak. Kalau dalam kehidupan anak kita berarti dia memang benar-benar disiapkan kepribadiannya itu mulai dari ditanam benihnya, lalu dijaga pohon itu tumbuh, diamankan dari segala yang bisa mengganggunya, angin yang terlalu keras kah, air yang terlalu banyak kah, tanah yang harus selalu dipupuk dan dijaga. Ada yang kemudian berusaha menciptakan sistem yang kondusif untuk tumbuh kembangnya. Nah, ini yang sebenarnya kemudian terjadi. Kalau kemudian kita melihat hari ini proses ini itu rusak semua. Di titik pertama tidak dibangunkan kepribadian anak kita itu mulai dari benihnya, itu hilang ya, tidak dibangun dari akidahnya yang diberikan sebagai basis dari bangunan kepribadiannya. Lalu proses supaya dia bisa tumbuh terus itu kan harus ada pemberian sakofah dan mengajarkan dia untuk memiliki ketaatan kepada Tuhannya supaya terbentuk pola pikir Islam dan pola sikap Islam itu juga dilupakan karena ternyata di rumah itu orang tua tidak melakukannya, di sekolah kurikulum juga tidak membentuk itu, sampai ke level pendidikan tinggi ya. Di tengah masyarakat dia juga ketemu dengan lingkungan yang tidak kondusif begitu ya. Ada pornografi yang sangat masif, ada predator-predator sosial yang masih berkeliaran, yang enggak jerah, ada orang-orang yang memang kemudian sengaja memproduksi konten-konten rusak untuk misalkan jadi film kah, jadi sinetron kah, dan seterusnya. Nah, jadi kalau dari sisi lingkungan itu juga sama sebenarnya. Penerapan peradaban yang akan menjadi lingkungan yang kondusif untuk anak kita itu hanya akan lahir kalau dia juga digali, disandarkan dari pemikiran dasar yang benar, itu akidah yang benar. Sehingga cara mengatur pergaulannya benar, kurikulum yang disusun untuk sistem pendidikannya juga benar, sistem politiknya juga benar ketika menghasilkan satu kebijakan, satu hukum itu juga benar. Jadi misalkan ada pelaku kekerasan seksual seperti kemarin itu ada yang ngaku ustadz memperkosa berapa puluhan santrinya gitu ya. Itu apa hukumannya gitu ya? Apa solusinya? Itu kan ditentukan oleh sistem politik gitu. Kalau kemudian sistem politiknya itu kemudian Machiavellis ya, sekuler, susah mengatakan pornografi, pornoaksi itu haram, itu susah. Seperti susahnya ketika dulu di negeri ini itu digodok RUU anti pornografi, pornoaksi. Itu kan di debatnya di DPR itu juga mereka mengatakan ya, mereka rapat juga membuka itu gitu kan ya. Padahal itu juga dari partai yang notabene mengakunya berbasis agama. Jadi ini sangat berpengaruh juga begitu pada tumbuh kembang anak kita. Jadi di sini melibatkan supaya kemudian anak kita itu menjadi pribadi yang kuat, itu tadi melibatkan keluarga, kebijakan dan kurikulum sekolah formal yang akan meneruskan pendidikan dari keluarga tadi juga tepat, masyarakat yang kondusif yang mereka itu melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dan negara yang menerapkan sistem secara holistik yang itu juga benar, sistem pendidikannya, sistem pergaulannya, sistem ekonominya dan seterusnya. Nah, saya masuk ke sini. Jadi di sini ada kelemahan atau kerusakan di level individu, sehingga akhirnya membuat anak kita itu tidak memiliki kontrol pribadi karena dengan ketakwaannya hilang. Padahal
ketakwaan itu adalah kontrol terkuat yang bisa mencegah seorang dari melakukan maksiat. Kalau dia sudah nggak mencuri, nggak zina karena Allah, karena zat yang itu tidak nampak di depan matanya, ya, bukan karena hal yang sifatnya fisik, itu ketika dia ditawari yang lain-lain itu akan menjadi lebih rendah, gitu, lebih mudah bagi dia menghindarinya. Kalau sudah takutnya itu karena Allah, zat yang tidak dia bisa lihat, karena surga nerakanya itu juga tidak bisa dia lihat, tapi dia kemudian yakin itu ada, maka dia akan menjadi pribadi yang memiliki kontrol diri yang bagus. Tapi di situ juga ada level keluarga yang mulai terabaikan, ada level masyarakat juga terabaikan, amar ma'ruf nahi munkar mulai hilang. Misalkan atas nama ini kan dia tahu di sebelahnya itu kos-kosan itu sudah jadi kos-kosan mesum, tetapi sudah pokoknya nggak kena anakku sendiri, atau dia sebagai pak kosnya gitu ya, yang penting saya dapat uang. Nah ini juga bagian dari sebuah pelanggaran. Padahal di dalam Islam itu ada kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, dan itu hanya ada pada masyarakat Islam. Lalu di level sistem atau negara juga begitu, sudah diketahui oleh Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi itu dari sisi ininya, dari sisi paradigmanya, meletakkan kerangka berpikirnya. Sekarang masuk ke dalam teknisnya. Lalu bagaimana cara kita mencegah kecanduan gadget pada anak-anak kita? Yang pertama sebenarnya harus dipahami, gadget itu tuh benda netral ya. Dia itu bukan sesuatu yang haram sejak awalnya, dia itu tuh membawa kerusakan, tidak. Dia itu hanya alat, punya potensi untuk dimanfaatkan melakukan kebaikan atau potensi untuk dilakukan kejahatan. Tergantung siapa yang memegang atau menggunakan gadget itu, tergantung siapa yang memproduksi gadget itu, yang mengisi kontennya, dan siapa yang memimpin peradaban ini, yang kemudian membuat orang itu menganggap menampilkan aurat itu adalah kebanggaan. Itu peradaban apa? Yang menganggap bahwa semakin dia cewek itu di sweet-sweety gitu ya, digoda-goda, itu malah menunjukkan kemuliaan gitu ya. Kalau seorang cowok berhasil mengumpulkan pernah melakukan zina sepanjang kuliahnya itu sekian banyak, itu berarti juga sebuah prestasi tersendiri. Nah, itu tergantung peradaban apa yang memimpin. Hari ini peradaban yang memimpin adalah kapitalisme sekuler, kapitalisme liberalisme. Sekuler artinya memang membuang tatanan wahyu atau tuntunan wahyu untuk mengatur kehidupan. Kalau untuk mati ya gitu, untuk mati masih dipakai agama itu. Kalau di dalam masjid, di dalam tempat ibadah untuk mengatur akhirat iya. Tetapi ketika bicara di kantor, di jalan, ketika melakukan pergaulan, ketika mendesain pendidikan, mendesain ekonomi, itu nggak pakai agama. Sekuler itu namanya. Kapitalis itu artinya meletakkan kapitalisme itu meletakkan kapitalis sebagai penentu baik buruk dan mulia tidaknya. Seseorang ketika dilabeli sultan itu itu sudah tergambarlah mulianya dia. Tapi sehingga kemudian banyak orang yang berusaha untuk mengejar profil, mencitrakan dirinya, pencitraan dia sebagai seorang sultan tadi. Kenapa? Karena semakin dia menampakkan dia punya capaian-capaian materi yang besar, maka di situ terletak kemuliaan. Pada sistem kapitalisme seperti itu. Yang juga akan mempengaruhi pada ibu-ibu yang kemudian tidak bekerja, dia merasa dia seperti kurang bermakna, kurang punya prestasi atau kemuliaan karena dia tidak punya uang sendiri. Meskipun dia membesarkan anaknya dengan tangannya sendiri, ngajari anaknya sholat sendiri, ngajari mengenal Quran, bahkan bisa berbahasa Arab, berbahasa Inggris, misalnya begitu, itu dia seolah-olah di tengah kapitalisme ini, itu ibu rumah tangga tidak ada nilai materi yang dihasilkan. Nah ini adalah pengaruh peradaban itu seperti itu. Padahal peradaban tadi dibentuk oleh akidahnya, tadi kan ya, sistem ekonomi dan seterusnya itu dibentuk oleh apa cara pandang dia terhadap kehidupan. Lalu prinsip yang kedua, kalau masih usia dini sebenarnya, kalau bisa dihindari, no gadget. Ini dulu masih bisa kita lakukan ketika belum muncul pandemi dan kemudian beralihlah pendidikan itu melalui daring gitu ya. Masih lebih memungkinkan dulu. Tapi sekarang itu mulai ada daring. Sehingga kalau kemudian sudah nggak bisa dihindari lagi, perhatikan rambu-rambu yang lainnya. Tapi kalau memang memungkinkan begitu, no gadget dulu. Terutama kalau usia dini, gitu ya. Kalau batita itu sebenarnya mutlak nggak perlu sebenarnya. Ya, kalau kemudian mau dipakai sebagai sarana belajar, maka harus dengan pendampingan, orang tua. Harus diingat bahwa gadget itu bukan untuk menduduk maniskan anak supaya dia nggak ganggu kita, supaya kita bisa tenang melakukan apa-apa, tidak boleh begitu.
Justru sebaliknya, sebagai gantinya adalah perkuatlah aktivitas-aktivitas yang langsung bisa memperkuat bonding kita dengan mereka ya. Nah, terutama kalau umur 0 sampai 7 itu sebenarnya adalah masa privilege punyanya orang tua untuk menjalin kedekatan. Ketika itu dia lebih banyak hands on, si orang tua itu lebih banyak turun, lebih banyak memegang sendiri ya, apa ya, ya mainan lari-lari sama mereka, main bola, petak umpet kah, atau kemudian membaca buku, atau kemudian main apa gitu kalau perempuan itu masak-masakan atau apa, atau ketika dia pipis, ketika dia mandi, ketika dia makan, itu kita terlibat dalam aktivitas yang melakukan pelayanan pada mereka. Usia 0 sampai 7 tahun pertama ini kan usia perlakuan seperti raja. Maka itu akan menjadi momentum yang akan mendekatkan orang tua dengan anak dengan bonding yang kuat. Itu nanti akan jadi model untuk fase berikutnya. Nah, yang berikutnya, jangan berikan anak gadget berjaringan internet sebelum anak siap. Kalau misalkan butuhnya itu, saya itu mulai butuh telepon itu untuk janjian dijemput di mana, jam berapa. Kalau begitu, kasih pulsa, tapi jadi dia bisa untuk SMS, dia bisa untuk telepon, tetapi tidak bisa untuk berinternet. Malah kalau yang sexting tadi, ada kejahatan sexting tadi, di antara sarannya para ahli itu, kalau memberikan gadget yang tidak berkamera, gitu ya. Berarti itu termasuk bagian dari solusi praktisnya itu sampai seperti itu. Nah, kapan dikatakan anak itu siap? Anak dikatakan siap itu ya kalau dia itu sudah terbangun syah-syah Islamnya, kepribadian Islamnya. Kalau pakai konsep pendidikan dalam Islam itu kan maksimal itu ya 14 tahun gitu. Akil balik itu saat mukallaf itu ya dia baru siap. Dan ini sesuai dengan perkataannya si siapa itu namanya Bill Gates dan juga si penemu Apple itu yang sudah meninggal itu, anak-anak itu dia beri smartphone itu, Steve Jobs itu dia beri setelah 14 tahun. Kalau mereka nggak ngerti konsepnya. Kalau kita itu 19 tahun itu karena kepribadian Islam ini tuh loh, maksimal kan terbentuknya kan di situ. Jadi setelah itu, berarti dia sudah mulai punya kemampuan untuk berpikir dengan benar, dengan dituntun oleh Sakofa yang sudah kita install, baru boleh, siap, begitu. Nah, berikan gadget sesuai kebutuhan anak. Nggak harus smartphone, kalau butuhnya apa dulu. Kalau butuhnya hanya untuk tadi itu ya, kalau butuhnya hanya untuk telepon-teleponan, ya kasih yang telepon saja. Begitu. Kalau misalkan itu butuhnya hanya untuk daring, berarti setelah daring harus diambil. Berarti harus diambil setelah itu. Gitu. Kemudian yang berikutnya, jika dibutuhkan akses internet untuk proses belajar, harus diingat orang tua pengendalinya. Jadi di sini kuotanya itu yang disarankan itu dalam bentuk WiFi atau jaringan bersama, bukan gadgetnya juga tidak diberikan dalam bentuk smartphone yang pribadi, tapi mungkin laptop, ditaruh di ruang keluarga, tidak di kamarnya. WiFi-nya itu orang tua yang pegang password-nya dan dampingi. Karena bisa jadi itu tadi, meskipun dalam rangka belajar, kalau kemudian dia masih kesasar-sasar, bisa nulis buah duku, bisa kemana-mana. Nah, lalu yang berikutnya, pastikan konten yang diakses anak-anak kita aman. Ini bisa dengan apa namanya pendampingan yang tadi itu, yang nomor 5, tetapi bisa juga kita menggunakan bantuan dari teknologi atau fitur-fitur tertentu. Misalkan kalau YouTube gitu ya, kita kasih kesempatan anak untuk mengakses YouTube. Oh, untuk waktunya yang bisa saya setting sekian lama dan beberapa situs yang boleh, berarti saya mau pakai YouTube Kids. Saya setting waktunya sekian, lalu saya kasih password sekian. Kan itu kan begitu. Begitu waktunya habis 30 menit kan langsung mati, langsung tertutup. Nah, yang seperti ini. Tapi bisa jadi ada mama yang nggak ngerti begini ini, sehingga harus dia mencari tahu dulu. Lalu yang berikutnya harus ada batasan waktunya. Harus ada batasan waktunya. Yang namanya kecanduan itu terjadi itu karena tidak ada batasan waktu. Dan tegaslah dengan batasan itu. Lalu saya agak cepat karena nanti biar ada sharingnya. Alihkan perhatian atau kecenderungan anak pada gadget kepada hal lain. Nah, kalau yang disarankan misalkan oleh pakar parenting Abah Ihsan Bukhari gitu ya. Ini beliau memperkenalkan program 1821 dipakai untuk 3B, 8 jam 6 sampai jam 9 itu hanya untuk 3B. 3B ini belajar, bermain, bicara. Itu enggak hanya cuman belajar buku gitu ya. Ya boleh ngomong-ngomong, boleh guyon-guyon, boleh ngaji, boleh baca buku, boleh pokoknya bukan menggunakan gadget. Bisa pakai paket-paket buku ataupun mainan-mainan edukasi di sini. Yang jelas itu digunakan untuk membangun bonding. Lalu yang ke-9 bahwa untuk bisa mengamankan dan melindungi anak kita itu sampai
memastikan tidak ada cybercrime itu ya pasti nggak bisa kalau sendirian, nggak hanya orang tua. Tapi itu butuh sistem yang kondusif, masyarakat yang Islami, kebijakannya juga kebijakan yang memang benar begitu. Sehingga di sini nih masyarakat harus ada aktivitas amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini khusus untuk sexting nanti bisa dibaca sendiri Bu Ibu. Yang nomor 5 ini ada yang menyarankan merekomendasikan ponsel tanpa kamera untuk anak supaya nggak sampai jatuh kepada sexting karena dia nanti mudah disuruh foto gini menuruti dan seterusnya. Nah, kalau untuk cybercrime ada pendekatan personal, ada pendekatan sistem. Kalau pendekatan personal mungkin ya kayak gini, hosting yang aman, update sistemnya, terapkan 2 faktor autentikasi, misalkan kalau WA gitu ya. Kalau email juga bagaimana selalu menjaga kerahasiaan pribadi, jangan vaksin itu apa? Sertifikat vaksin di syuting, diupload. Mau tiket pesawat juga begitu. Itu malah membahayakan diri sendiri begitu ya. Bahkan sampai saat KTP-nya gitu diupload. Ya, ini pendekatan sistemnya. Pasti ya butuh undang-undang untuk mengatur, ada lembaga yang memang harus secara khusus menangani hal ini dan dia perkuat sistem perlindungannya. Ya, saya kira ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Insya Allah saya kembalikan dulu kepada Bu Aini. Iya, baik. Ibu-ibu, sahabat kualitas sekalian, alhamdulillah tadi Masya Allah materinya sangat penting artinya bagi kita, lebih-lebih emak-emak ya. Dan tadi kita jadinya tahu ketika di zaman era digital ini ternyata meskipun banyak sekali manfaat daripada sosmed dan digitalisasi alat-alat rumah tangga kita dalam kehidupan ini, ternyata bahayanya itu juga tidak kalah mengerikan. Jadi tadi Ustazah sudah memberikan arahan terkait apa yang harus dilakukan oleh emak-emak agar meskipun anak-anak itu memakai gadget tetapi mereka tetap terjaga dan mengambil apa yang baik daripada gadget itu. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, materinya sangat lengkap sekali dan saya yakin ibu-ibu paham ya apa yang tadi sudah disampaikan Ustazah. Di chat memang belum ada pertanyaan ya. Tapi kalau misalnya hari ini, sore ini, ibu-ibu boleh menyampaikan secara langsung. Barangkali nanti terlalu lama untuk mengetik. Saya persilakan. Oh, ada yang masuk. Nah, ada yang masuk. Satu pertanyaan dari Ibu Desi Aryani. Saya bacakan, Dok. Iya. Assalamualaikum, Ustazah mau nanya, fakta-fakta yang Ustazah sampaikan sangat menyedihkan. Satu sisi negara tidak mau menutup aksi pornografi dan cybercrime di dunia maya sehingga benteng terakhir saat ini yang ada pada keluarga. Namun ada keluarga yang saat ini hanya menyerahkan pada sekolah saja. Bagaimana peran guru untuk membantu ortu agar tidak terjadi korban cybercrime? Silakan Ustazah. Oke. Jadi kalau guru itu berarti kan pendekatan edukatif ya, memberikan nasihat, memberikan informasi yang benar, memberikan rambu-rambu penggunaan gadget dan akses internet, tapi dia tidak akan bisa melakukan perlindungan yang paripurna. Jadi kalau ditanya apa yang bisa dilakukan, ya satu tentu saja guru itu bagian dari sistem pendidikan, dia bagian dari strategi untuk merealisir terbentuknya kepribadian Islam pada anak-anak didik kita. Kalau itu usia SD berarti proses pembentukan sasya SD SMP gitu ya, kan sampai balik. Lalu yang kalau sudah SMA dan kuliah itu penghebatan dari profil kepemimpinan plus kepribadian Islam yang sudah ada gitu. Nah, ini kerjasama antara kalau ini sekolahnya itu sekolah dasar dan menengah, baik atas maupun pertama maupun atas ya, itu kerjasama antara sekolah dengan guru, dengan orang tua, dengan masyarakat dan dengan negara. Karena tanggung jawab pendidikan anak itu yang utama ada pada orang tua, berbasis orang tua, sehingga mau si orang tua ini mencari guru siapa untuk anaknya, dia pilih sekolah yang mana atau pesantren yang mana, les-lesan yang mana, itu semua dalam tanggung jawab orang tua. Sehingga tidak boleh ada orang tua yang berprinsip seperti
menjadikan sekolah atau pesantren itu seperti tempat laundry gitu ya. Saya tinggalkan baju kotor, Anda bersihkan, saya bayar sesuai dengan perjanjian kita, nanti saya akan ambil sudah dalam keadaan bersih. Kalau tidak bersih saya tidak terima. Anak itu tidak begitu, dan sekolah itu bukan laundry dan tidak boleh begitu. Kalaupun dia sudah membayar, yang namanya pertanggungjawaban terhadap Allah, pertanggungan jawab dia kepada Allah tetap jalan, tetap akan diminta gitu loh. Jadi tidak boleh ada orang tua seperti itu. Meskipun begitu, kalau kita posisi menjadi guru ya, ada posisi yang harus kita sempurnakan di situ. Bagian dari skenario atau strategi untuk membentuk syahsiah Islam anak didik kita. Jadi tinggal sekarang ada di mana posisinya? Di sekolah dasar menengah pertama dan atas, sekolah dasar menengah dan pertama, pra balik, ataukah setelah balik mukallaf? Itu berbeda strateginya. Kalau di pra balik, sebelum balik, maka informasi yang disampaikan semua itu harus benar. Tidak boleh kemudian kita mengajarkan tentang misalkan hak asasi manusia, kebebasan individu, kedaulatan manusia untuk membuat hukum, itu pemikiran-pemikiran yang membahayakan, salah. Itu hanya boleh nanti disampaikan di level pendidikan tinggi, hanya untuk ditunjukkan ketidaktepatannya dalam ajaran Islam. Nah, ini seperti ini kan kadang-kadang guru nggak tahu. Jadi informasi harus benar kalau itu di level pendidikan dasar dan menengah atau sebelum balik. Yang dilakukan adalah proses pembentukan syahsiah, lalu ceritakan tentang teknik-teknik atau tips-tips yang sifatnya teknis tadi itu untuk membuat mereka tidak jatuh kepada kecanduan ataupun masuk ke dalam kejahatan, menjadi korban dari kejahatan cyber ya. Itu tadi misalkan kalau kalian nanti belajar daring, ngerjakan tugas, kerjakan itu di ruang tengah gitu ya, di ruang tengah. Jangan di kamar. Kemudian jaraknya misalkan nanti kalau sekian lama supaya tidak terjadi gangguan otot yang kaku atau mata atau apa, berarti kan itu adalah yang teknis bisa dilakukan. Itu silakan disampaikan, mungkin untuk membackup. Tetapi sambil disampaikan bahwa kepada anak-anak itu tadi bahwa hari ini yang namanya internet itu tidak ada sistem yang mengamankannya. Kalian itu disuruh mengamankan diri kalian sendiri. Padahal di sana itu ada predator, itu harus diceritakan resikonya. Sehingga benar-benar kalau misalkan nyari informasi, strict hanya itu saja. Kalau kemudian di situ ada klik ini untuk mendownload, yang itu menurut kalian itu kok membahayakan, kok aneh situsnya, bunyinya kok nggak jelas gitu ya, nggak bisa dibaca. Kadang-kadang hurufnya kan bisa X, Y, Y kayak gitu kan ya. Berarti jangan diklik, karena bisa jadi itu nanti proses pencurian data kah, mungkin itu mengantarkan kalian pada link informasi sesat kah atau apa, itu disampaikan begitu. Tetapi harus dipahami oleh guru, tidak akan bisa sempurna perlindungannya. Begitu Mbak Eni. Ya, baik, semoga terjawab Ibu Desi Aryani. Ini ternyata guru ya. Ya, begitu. Dan di chat masih belum ada pertanyaan dan waktunya ternyata sudah melebihi. Kita sudah mendapatkan ilmu, kita sudah mendapatkan paling tidak solusi bagaimana kita semua menghadapi generasi milenial atau generasi digital ini, yang mana memang nggak bisa lepas ya dari yang namanya benda digital semacam itu. Baik Ustazah, insya Allah pertemuan kita pada sore hari ini akan kita akhiri. Saya berterima kasih kepada Ustazah Dr. Faiza Rosida yang sudah memberi kepada kita banyak ilmu. Baik, mari bersama-sama forum ini kita tutup dengan bacaan istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik ibu-ibu rahimakumullah, jangan dilewatkan lagi bulan depan ya, di Jumat terakhir pada bulan Februari. Sampai ketemu dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.